kita lanjut kajian kita surat Al-Buruj. Masih Al-Buruj itu ya. Baru ini mana nih? Saya bawa sedikit nanti tambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Dan demi langit yang memiliki buruj. Buruj itu asal kata barojah. Barojah itu kalau kita artikan dia manifestasi. Manifestasi artinya memperlihatkan. Jadi maksudnya buruj itu bisa diartikan bahwa langit itu memiliki manifestasi. Langit itu memiliki apa namanya, kalau di dalam bahasa ininya itu form, itu apa, barang kayak tempat-tempat tinggi Pak, itu sebagai bentuk manifestasi sejumlah. Makanya bangunan-bangunan tinggi kayak di Dubai ada itu namanya apa, Burj Khalifa, supaya untuk memperlihatkan. Makanya di dalam bahasa apa tuh agama namanya tabarruj. Tabarruj itu artinya apa? Memperlihatkan, mempertontonkan, itu namanya tabarruj. Nah, buruj di sini ulama banyak pendapat. Di antaranya buruj berarti barang atau markas atau apa ya, asrama lah. Barangnya siapa? Barangnya para malaikat. Jadi langit itu memiliki barang-barang, memiliki markas-markas, tempatnya para pasukan-pasukan langit. Karena dalam Al-Quran sebutkan lillahi jundus samawati wal ardh. Allah itu memiliki tentara-tentara langit. Jadi banyak Pak. Fungsi malaikat itu ada di langit itu banyak. Makanya kadang sekali kita dapatkan kalau lagi pada bulan Ramadan tuh malaikat pada turun pada saat kapan? Malam Lailatul Tanazzalul Malaikatu war-ruh. Iya, jadi yang diburuj itu tuh jadi banyak. Ini kan bentuknya jamak buruj. Turun tuh malaikat turun. Kemudian fungsi malaikat itu berbentuk dua. Pertama, mereka itu menjadi tentaranya Allah. Jadi ketika Allah perintahkan turun, pasti manusia pasti, gitu kan? Seperti contoh ketika dalam surat Yasin, di mana kaumnya setelah kaum Nabi Isa, kaum Hawarin itu ada beberapa penduduk yang Ethiopia yang mengingkari kerasulan para nabi. Lalu Allah kirimkan Jibril dengan cukup sekali ucapan. Bila sawaiki hadaral maut, sekali teriak mati itu sekampung semua. Kemudian kasus lain lagi, contoh malaikat turun ketika terjadi perang Badar. Perang yang terjadi di antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, di mana kaum muslimin jumlah 313, sementara kafir Quraisy jumlahnya ada 1000. Di situ sebenarnya pada perang Badar iblis ikut bermain. Iblis menyamar sebagai manusia memprovokasi kaum kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Awalnya nggak mau perang, tapi iblis nyamar manusia. Nah, singkat cerita, ketika dalam peperangan orang yang iblis yang menyamar jadi orang ini dia kabur balik kanan. Diteriakin orang-orang kafir Quraisy, "Woi, mau kemana?" Saya nggak berani berapa. Aku lihat apa yang tidak kamu lihat. Karena ternyata apa? Ternyata di belakang pasukan umat Islam turun alfa khamsa al 5.000 malaikat turun membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Nah, ketika perang Badar Pak, ada tentara Islam baru ngangkat pedang itu lahir udah putus duluan. Banyak kejadian-kejadian ketika perang Badar karena 5.000 malaikat turun. Diturunkan di atas sebuah bukit, kalau sekarang namanya Jabal Malaikat. Itu kepada saya kesana tempat. Itu Pak, ini saya ceritakan perkaranya. Itu pasirnya dingin, nggak panas.
Jadi kalau terima kasih kita buka sepatu itu pasir di Jabal Malaikat ibadah di Madinah. Itu pasukan-pasukan langit yang turun. Banyak tentara-tentara Allah. Belum pasukan-pasukan perjuangan bangsa kita ini itu banyak dibantu oleh para malaikat, para rasul, para wali. Itu dibantu oleh malaikat. Ya logika nggak mungkin lah bambu runcing lawan senapan, itu bahasa kasar gitu. Kalau tidak ada pihak ketiga yang membantu. Jadi banyak tentara-tentara Allah. Nah, Allah tempatkan tentara-tentaranya itu di mana? Di bumi. Kenapa ayat ini keluar? Allah turunkan ini. Kenapa Allah bersumpah? Ayat ini turun dulu kepada kaum kafir Quraisy karena ini kan di Mekah. Jadi 13 tahun Rasulullah tinggal di Mekah berdakwah. Ketika berdakwah ini kaum kafir Quraisy itu malah menentang Rasulullah, malah menyiksa. Kita lihat dulu Islam awal, ya Islam sekarang ada enak lah. Islam awal kita lihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, emaknya dibunuh, bapaknya dibunuh demi mempertahankan akidah. Belum lagi Bilal, kita lihat cerita itu yang terkenal apa? Yang masuk, belum yang hartanya dirampas, banyak intimidasi dan sebagainya. 13 tahun Rasulullah itu begitu. Ini sebenarnya ancaman buat kaum kafir Quraisy. Jangan dikira Allah itu akan Allah punya pasukan. Nah, buat kaum muslimin ini adalah sebagai apa? Sebagai pembelaan. Tenang, nanti akan dibalas. Sabar aja, sabar, gitu kan. Bahkan beberapa sahabat dulu sempat hampir mau keluar dari Islam. Ya Rasul, ini kita diam aja nih di ini. Rasulullah sabar. Makanya ketika perang Badar kan kata Allah, kalau kamu sabar maka Allah akan bantu. Benar, karena sabar ya dibantu oleh para malaikat. Sama dalam hidup, ketika kita sabar, insya Allah banyak pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita lihat apa? Kalau bentuknya tidak dalam bentuk materi itu pertolongan seolah pun begitu. Contoh, maaf, pakai ojek apalah tentang ini contoh doang ya. Kita dalam biasa juga. Udah keliling gitu kan dapat modal, pulang dulu. Rezeki gini. Padahal pada sadar itu dia pergi pulang balik lagi ke rumah itu nggak kurang apa-apa. Itu adalah nikmat. Coba keserempet mobil, motor dicuri orang atau apa tuh musibah nggak? Musibah. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan. Kemudian belum pertolongan, banyak orang yang mau mencelakakan kita, gitu kan? Jadi Allah tolong berbagai macam cara. Kenapa? Allah mengirimkan tentara itu. Allah tempatkan di mana tentara langit itu adanya di Kudus. Jadi langit itu memiliki Kudus. Guru juga di dalam Al-Quran dalam bahasa itu artinya bintang. Ada 3 bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Ada najmun, ada kaukab atau kawakib, ada burujun. Kalau najmun, nah ini banyak orang pakai nama najm, artinya bintang. Najmah juga artinya bintang. Najmah itu atau najmun itu bintang yang berkelip-kelip. Itu namanya najm. Ada namanya kawakib. Itu bintang yang diem aja, nggak bergerak, statis.